Hai YouTube, kembali lagi ke aku, Fabella Claudia di sini. Nah, kelanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi, kali ini aku akan membahas mengenai langsung ke dunia kerja. Atau kita dalam dunia sehari-hari yang dealing sama project, ketemu sama orang, terus yang membutuhkan waktu untuk meeting lama gitu kan. Nah, kadang tuh kita tuh kalau lagi meeting, dan ini juga pengalaman aku, kita tuh ada yang namanya benar-benar purposeful banget, yang dimana meetingnya itu emang bertujuan gitu loh, ada resultnya gitu. Tapi ada juga meeting yang wasting banget gitu, kayak ngapain sih mesti ada meeting kayak gitu. Dan udah gitu kita kan namanya kalau lagi e-meeting, dalam artian kita meeting video call, is okay. Tapi kalau misalnya kita ke tempat orang lain buat meeting, takes time, yang dimana kita kayak pulang pergi aja udah kayak trip. Kalau kata Kendall udah kayak trip, dan itu makan waktu banget. Nah, ini sebenarnya ada tipe-tipe meeting yang perlu kita perhatikan, dan ketika kita sudah memperhatikan ini, kita tahu purpose dari meeting itu tuh kayak gimana sih gitu. So, ini dia tipe-tipe meeting berdasarkan Rob Kendall dalam bukunya Workstorming. Yang pertama itu adalah meeting operasional. Jadi kalau misalnya kalian bagian dari orang-orang yang memang secara role di perusahaan, atau kalian punya bisnis tertentu yang menjelaskan tentang kayak misalnya hal-hal teknis, misalnya bagaimana sih penggunaan dari aplikasi tertentu, kayak misalnya user interface-nya harus dirubah, terus juga user experience seperti apa yang mau ditawarkan dalam aplikasi itu, kemudian tools-tools atau feature-feature terbaru yang harus dijelaskan, yang harus disosialisasikan kepada user. Nah, ini adalah hal-hal teknis yang harus ya butuh waktu untuk mempersiapkan gitu, karena namanya meeting operasional ya mostly bicara tentang teknis gitu. Oke. Terus yang kedua yaitu meeting decision. So kadang kita kalau misalnya sebagai anak buah, kita ketemu sama orang, kita bukan decision maker, kita nggak bisa mengasih keputusan kepada rekan atau partner dari kita pitching, atau mungkin kita negosiasi, atau mungkin kita meeting dengan orang untuk opportunity bisnis yang baru gitu. Nah, kadang kalau misalnya kita dalam suatu entitas atau dalam organisasi kita adalah bawahan, nah itu kita nggak punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Tapi jika memang di dalam satu percakapan kita sudah tahu nih siapa bosnya, kemudian siapa karyawannya gitu kan. Nah, terkadang memang ada beberapa hal bos itu kayak seolah-olah mengizinkan kita untuk belajar kalau misalnya mungkin negosiasi seperti apa, atau mungkin cara dia untuk bertarik ulur itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian sebagai leaders yang baik, sebagai bos yang baik, sudah tahu bahwa yang akan kalian tuh sebenarnya sudah tahu keputusannya itu, atau apa yang kalian pengen tindak lanjut itu kalian sebenarnya udah tahu, tapi akhirnya jadi tarik ulur. Nah, ini yang menyebabkan dari mixed message seperti dalam video sebelumnya, bahwa ada namanya pesan yang bercampur, atau mungkin kita sudah membuang-buang waktu kita juga, dalam artian sebenarnya udah tahu mau ngomong apa, tapi gara-gara kayak ngerasa decision maker atau kayak gimana, dan kita nggak to the point, nggak ngomongin, ya percuma gitu. Itu sering kali terjadi seperti itu. Kita udah tahu kita nggak akan ngejalanin project itu, tapi kita masih bisa discuss dengan project itu. Itu harus dikurang-kurangin, dan kita harus tahu itu tipe-tipe meeting seperti itu. Oke. Terus yang ketiga adalah meeting untuk mencari ide. Jadi beberapa hal kalau misalnya kalian lihat, kenapa ya misalnya Gojek kreatif banget, atau mungkin Grab juga kreatif banget, atau perusahaan-perusahaan startup kreatif banget, itu mereka bikin ide tuh dari mana sih? Apa agensi yang bikin? Nggak melulu pas agensi yang bikin kan. Nah, jadi pasti kita dalam dunia bekerja, kita tuh harus namanya meeting. Nah, meetingnya ini adalah mungkin bisa kita bilang sebagai brainstorming, yang dimana untuk mencari ide-ide tertentu. Tapi kadangkala kita tuh pengen langsung kepada result ya, alias pokoknya dalam kali ini gue harus tahu nih idenya tuh kayak gimana, pokoknya harus jadi besok gue harus ada action plan-nya, idenya itu harus ada gitu. Nah, kadang sebagai leaders, kalau ini konteksnya adalah ketika kalian itu sebagai leaders, atau sebagai leaders, kalian itu tidak bisa langsung bilang, ayo ide ini apa ya gitu. Tapi kalian harus tahu objektif itu seperti apa yang kalian harapkan, outcome-nya seperti apa, terus kasih waktu untuk
ibaratnya berpikir untuk kira-kira ide yang cocok itu seperti apa gitu, karena namanya proses untuk menggali ide itu nggak bisa langsung dengan cepat. Nah, itu butuh waktu. Jadi kasih kesempatan untuk tim bisa mengeksplor possibilities dari pengembangan ide kayak gitu. Oke? Tapi ya udah, berarti sebagai karyawan jangan lupa untuk mengingatkan kepada mungkin supervisornya atau manajernya gitu kan, untuk ya we need time untuk ngejelasin ini, untuk ngembangin ide-ide tertentu gitu. Jadi kalian juga harus ngomong juga. Oke? Terus juga ada meeting yang memang dikhususkan untuk mengatasi isu. Jadi jangan mencampurkan semua meeting itu menjadi satu. Jadi pas lagi ngomongin ide malah ngomongin isu gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu, apakah meeting ini memang berfokus pada ide kah, atau meeting operasional untuk mengambil keputusan kah, atau meeting untuk memang mau mengatasi isu. Nah, jika misalnya untuk mengatasi isu, lagi dan lagi kita nggak bisa langsung meeting begitu aja. Nah, kita perlu yang namanya mengasih jeda untuk berpikir, kira-kira tujuan dari mengatasi isu itu apa, kemudian kira-kira hasilnya apa, dan jangan lupa untuk melibatkan orang-orang yang relevan terkait dengan isu itu, dan juga orang-orang yang bisa mengambil atau membuat keputusan lebih lanjut lagi. Jadi begitu untuk tipe-tipe meeting. Jadi semoga teman-teman melalui ini bisa ada gambaran buat kalian juga, mungkin students atau mungkin yang baru fresh graduate yang pengen belajar tentang dunia kerja. Jadi kalian perlu perhatikan nih, meeting-meeting tuh ternyata kayak gini loh gambarannya. Jadi kalian bisa ngerti nanti ke depannya itu harus dalam posisi yang seperti apa, harus bersikapnya seperti apa ketika menghadapi berbagai jenis meeting. So, see you pada video berikutnya. Bye-bye.